Tiket pesawatnya 10 juta per orang. Kalau kalian tidak mampu, ya tinggal di rumah saja. Begitulah kata ibu mertuaku pagi tadi, tertawa di depan semua iparku sambil menghina aku dan suamiku. Aku hanya menunduk dan menjawab, "Iya, Bu, nikmati liburanmu." Saat aku tertidur, sebuah notifikasi email masuk. 60 juta rupiah. Ibu mertuaku baru saja memakai kartu kredit rahasiaku untuk membeli 6 tiket kelas bisnis. Tanpa sadar dia baru saja membayar tiket sekali jalan, menuju kehancurannya sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok dan garpu di atas piring keramik murah pagi itu terdengar lebih keras dari biasanya. Udara di ruang makan rumah petak sederhana yang kami tempati terasa berat, seolah syarat akan kabut tebal yang siap menyesakkan dada. Aku, Indah, dengan hijab yang kukenakan rapi seperti biasa, bergerak tanpa suara di antara meja makan dan dapur kecil, menyajikan nasi goreng sisa semalam yang kuolah kembali dengan tambahan telur. Di seberang meja, suamiku Putra, menunduk dalam, menghindari kontak mata dengan siapapun. Dia tahu apa yang akan terjadi. Keluarganya lengkap hari ini. Ibu Lastri, ibu mertuaku, duduk di kepala meja seolah dia adalah ratu yang sedang singgah di gubuk pengemis. Di sebelahnya, Doni, kakak tertua Putra, dan istrinya Vina, mengipas-ngipas leher mereka dengan kipas tangan, seolah udara pagi di rumah kami yang tanpa pendingin ruangan ini begitu menyiksa. Di sisi lain, Siska, adik perempuan Putra, sibuk membolak-balik majalah mode impor, sesekali mendecakkan lidah. Dan di ujung, Ivan, si bungsu, bersama istrinya Rini, lebih fokus pada ponsel mereka, saling menunjukkan sesuatu dan tertawa cekikikan. Ini adalah ritual mingguan. Mereka datang bukan untuk bersilaturahmi, tapi untuk menginspeksi. Untuk mengukur sejauh mana kegagalan putra kedua mereka, suamiku, dan untuk memastikan bahwa aku, menantu yang mereka anggap pembawa sial, masih berada di tempat kami seharusnya, di bawah telapak kaki mereka. Jadi, Siska, sudah kau putuskan mau beli mantel merek apa nanti di Seoul? Vina memulai, suaranya sengaja dikeraskan, memecah keheningan yang rapuh. Matanya melirik sekilas ke arahku yang sedang menuang air putih ke gelas Putra. Siska menutup majalahnya dengan dramatis. Tentu saja yang seri terbaru, Mbak, yang dipakai artis di drama itu. Aduh, aku tidak sabar. Bayangkan kita berjalan di Gangnam, musim dingin, pakai baju baru. Benar. Rini menimpali, meletakkan ponselnya. Dan belanja di Myeongdong. Kosmetik di sana pasti jauh lebih murah dan asli. Kita harus borong. Putra terbatuk kecil. Aku tahu batuk itu. Itu adalah usahanya untuk mengalihkan pembicaraan, sebuah usaha sia-sia yang selalu dia lakukan. Makan, Bu, Mas, Mbak, kataku lembut, meletakkan piring terakhir. Ibu Lastri menatap nasi goreng di depannya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Dia mengambil sendok, mengaduknya sedikit, lalu meletakkannya kembali. Ibu sudah putuskan, katanya. Suaranya datar, namun penuh otoritas. Semua percakapan terhenti. Minggu depan, kita semua, keluarga inti, akan liburan ke Korea. Jantungku tidak berdebar. Aku sudah menduganya. Rencana ini sudah mereka bicarakan berbisik-bisik selama sebulan terakhir. Wah, akhirnya ibu putuskan juga. Seru Doni, tersenyum lebar pada ibunya. Bagus, Bu. Kita perlu liburan yang layak. Bosan di Indonesia terus. Tentu saja, Ibu Lastri berkata, tatapannya kini beralih, menyapu Putra dan aku secara bergantian. Matanya berhenti sedikit lebih lama pada hijab sederhanaku. Ibu sudah pesan tiketnya. Kita semua. Ibu, Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini. 6 orang. Dia sengaja menyebutkan jumlahnya. 6 orang. Bukan 8. Putra akhirnya mengangkat wajahnya. Keningnya berkerut. Bu. Ibu Lastri mengangkat satu tangannya, menghentikan kalimat Putra sebelum keluar. Dengar dulu, ini liburan mahal, Putra. Bukan liburan ke puncak atau Bandung yang biasa kau lakukan itu. Dia terkekeh pelan, dan yang lain ikut tertawa. Kami ambil kelas bisnis, Vina menambahkan, seolah itu adalah detail terpenting di dunia. Supaya bisa istirahat di pesawat. Perjalanan panjang, kan? Tidak mungkin kami duduk di kelas ekonomi yang sempit. Dan hotelnya. Siska memekik.
Ibu pesan hotel bintang 5 dekat pusat perbelanjaan. Aku sudah cek. Ada kolam renang air hangatnya. Suasana di meja makan menjadi riuh rendah dengan rencana mereka. Mereka membahas itinerari, pakaian apa yang akan dibawa, berapa banyak uang yang harus disiapkan untuk belanja. Putra dan aku duduk diam, seperti dua patung yang tidak terlihat di pesta mereka sendiri. Aku terus makan dalam diam, sementara Putra hanya mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya, kehilangan nafsu makan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Ibu Lastri berdeham. Dia menatap lurus ke arah Putra, lalu ke arahku. Senyum sinis tersungging di bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala. Ini dia. Momen yang dia tunggu-tunggu. Puncak dari sandiwara ini. Putra, Indah, panggilnya, suaranya dibuat-buat terdengar penuh simpati palsu. Ibu tahu kalian pasti ingin ikut. Siapa yang tidak mau ke Korea, kan? Aku menghentikan kunyahanku, menelan pelan. Aku menatap matanya. Tapi, lanjutnya, kita harus realistis. Hidup itu harus tahu diri. Aku merasakan tangan Putra di bawah meja mengepal di atas pahanya. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Dia menoleh padaku, matanya menyiratkan luka dan amarah yang tertahan. Aku menggeleng pelan, memberinya isyarat untuk tetap tenang. Gaji kamu, Putra, ibu tahu persis berapa. Manajer di perusahaan kecil seperti itu, paling cukup untuk makan sehari-hari. Benar, kan? Dia menoleh ke Doni yang merupakan wakil direktur di perusahaan besar. Doni hanya tersenyum miring. Lalu, tatapannya beralih padaku. Dan Indah, katanya, pasti sibuk mengurus rumah. Lagi pula, liburan seperti ini butuh biaya besar. Bukan hanya tiket, tapi pakaian musim dingin, belanja oleh-oleh. Kalian tidak akan sanggup. Ruangan itu hening. Bahkan Ivan dan Rini kini meletakkan ponsel mereka, menikmati pertunjukan. Ibu Lastri mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah ingin memberikan pukulan terakhir. Tiket pesawatnya saja 10 juta per orang, kelas bisnis, katanya, mengucapkan setiap kata dengan penekanan yang jelas. Itu baru tiket. Kalau kalian tidak mampu, ya tinggal di rumah saja. Dia tertawa. Tawa renyah yang diikuti oleh Vina, Siska, dan Rini. Doni dan Ivan hanya tersenyum angkuh. Benar, Bu, seru Siska. Jaga rumah saja. Nanti kami bawakan oleh-oleh gantungan kunci. Tawa mereka semakin keras, memenuhi ruang makan sempit kami, memantul di dinding-dinding kusam. Putra nyaris berdiri dari kursinya, wajahnya memerah padam. Genggamanku di tangannya menguat. Mas, jangan, bisikku nyaris tak terdengar. Aku menarik napas panjang. Aku melepaskan genggamanku pada tangan Putra, lalu mengangkat wajahku. Aku menatap Ibu Lastri, tepat di matanya. Aku tersenyum. Senyum tipis yang tulus. Iya, Bu, kataku dengan suara tenang dan jelas. Nikmati liburanmu. Tawa mereka langsung berhenti. Mereka pasti mengharapkanku menangis, memohon, atau setidaknya menunjukkan kemarahan. Tapi yang kuberikan hanyalah penerimaan yang tenang. Ibu Lastri tampak sedikit bingung dengan reaksiku, namun dia dengan cepat menguasai dirinya. Dia mengira senyumku adalah tanda kekalahan. Dia mengira anggukanku adalah tanda penyerahan. Dia mengira ketenanganku adalah bukti bahwa aku tahu tempatku. Ibu Lastri tersenyum puas, senyum kemenangan. Baguslah kalau kamu mengerti, katanya, lalu kembali menyendok nasi gorengnya, yang kini sudah dingin. Dia tidak tahu. Mereka semua tidak tahu. Rumah peta ini, mobil tua di garasi, pekerjaan Putra sebagai manajer di perusahaan kecil itu. Semua ini adalah panggung sandiwara. Perusahaan kecil tempat Putra bekerja adalah salah satu dari puluhan anak perusahaan di bawah holding company milikku, warisan dari almarhum ayahku. Kehidupan sederhana ini adalah pilihanku. Sebuah eksperimen yang kusarankan pada Putra saat kami menikah 3 tahun lalu. Aku ingin tahu keluargamu tulus menyayangimu, Mas, bukan karena apa yang kita punya, kataku saat itu. Putra, yang terlalu mencintai keluarganya, setuju dengan berat hati. Selama 3 tahun, aku menjadi Indah, si menantu sederhana yang penurut. 3 tahun aku menahan hinaan, tatapan meremehkan, dan sikap sombong mereka. 3 tahun aku mengamati. Dan pagi ini, aku mendapatkan jawabanku. Eksperimenku selesai. Ibu Lastri mengira dia telah memenangkan pertempuran. Dia tidak tahu, aku baru saja memutuskan untuk mengakhiri perang ini. Senyumku bukanlah tanda menyerah. Itu adalah janji. Malam itu, hening terasa berbeda. Biasanya,
Hening di rumah kami adalah hening yang damai. Tapi malam ini, hening terasa seperti selimut tebal yang berat, menyimpan sisa-sisa ketegangan dari sarapan pagi tadi. Putra sudah tertidur lelap di sampingku. Napasnya teratur. Namun sesekali dia mengernyit dalam tidurnya, seolah mengulang kembali penghinaan yang dia terima berjam-jam sebelumnya. Dia tidur cepat, setelah menolak makan malam, hanya untuk lari dari rasa malu dan amarah yang tidak bisa dia lampiaskan. Aku sendiri tidak bisa tidur. Pikiranku berputar, bukan karena sakit hati, tapi karena perhitungan. Aku memikirkan 3 tahun terakhir. 3 tahun kesabaran yang kujalani. Aku memikirkan almarhum ayahku, yang mengajariku bahwa kekayaan sejati bukanlah untuk dipamerkan, melainkan untuk digunakan sebagai perisai dan senjata di saat yang tepat. Dan saat itu telah tiba. Tepat pukul 1 dini hari, saat sunyi mencapai puncaknya, ponselku yang tergeletak di meja nakas bergetar. Bukan getaran notifikasi pesan biasa yang singkat. Ini adalah getaran panjang dan berat, getaran khusus yang kuatur hanya untuk satu hal, peringatan ban prioritas. Aku melirik Putra. Dia tidak bergerak. Dengan hati-hati, aku menyibakkan selimut, turun dari ranjang kayu sederhana kami tanpa menimbulkan suara. Kakiku melangkah di lantai keramik yang dingin menuju meja rias kecil di sudut kamar. Aku mengambil ponselku. Layarnya menyala, menampilkan notifikasi email dari bank tempat aset utamaku tersimpan. Subjeknya, notifikasi persetujuan transaksi prioritas. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Aku membuka email itu. Mataku langsung tertuju pada deretan angka. 6 transaksi terpisah. Penerima, maskapai penerbangan internasional XXX. Detail, tiket kelas bisnis, Jakarta, CGK, ke Seoul, ICN. Jumlah per transaksi, 10 juta rupiah. Total transaksi, 60 juta rupiah. Status, disetujui. Aku menarik napas perlahan. Jadi, mereka benar-benar melakukannya. Ibu Lastri tidak sedang membual tentang tiket 10 juta itu. Dan dia tidak membayarnya dengan uangnya sendiri. Dia membayarnya dengan uangku. Tapi bagaimana? Aku menggulir email itu ke bawah, mencari detail pembayaran. Sumber dana, kartu kredit utama, Platinum Black. Namaku tertera jelas di sana. Indah, bukan nama suamiku. Ini aneh. Aku tidak pernah memberikan detail kartu utamaku kepada siapapun, bahkan Putra. Putra memiliki kartu tambahan atas namanya, yang kuberikan untuk keadaan darurat medis, dengan batas yang sengaja kuatur sangat rendah, hanya 5 juta rupiah. Tidak mungkin dia bisa membeli 6 tiket kelas bisnis dengan kartu itu. Lalu bagaimana Ibu Lastri mendapatkan detail kartu utamaku? Kartu hitam berbahan titanium itu selalu tersimpan aman di dalam dompet khusus di bagian tersembunyi tasku. Aku jarang sekali mengeluarkannya. Aku menutup mataku, memutar kembali ingatanku. Kapan terakhir kali aku ceroboh? Kapan? Lalu aku teringat. 3 minggu yang lalu. Saat aku berkunjung ke rumah Ibu Lastri untuk mengantarkan rendang. Tas tanganku tidak sengaja terjatuh di ruang tamunya. Ibu Lastri dengan sigap, membantu, mengambilnya, membereskannya kembali, dan mengembalikannya padaku dengan senyum manis. Hati-hati, Indah. Barang-barangmu berharga, katanya saat itu. Aku ingat merasa aneh, tapi aku mengabaikannya. Sekarang aku mengerti. Saat itulah dia melakukannya. Dalam beberapa detik dia memegang dompetku yang terbuka, dia pasti sempat melihat kartu hitam itu, dan dengan cepat memotret nomor, tanggal kedaluarsa, dan 3 digit kode keamanan di belakangnya. Dia telah merencanakan ini. Dia bukan hanya serakah. Dia adalah seorang pencuri. Rasa dingin menjalar di punggungku. Ini bukan lagi penghinaan keluarga. Ini adalah tindak kriminal. Tanganku gemetar, tapi bukan karena amarah. Ini adalah ketenangan yang menakutkan, kejernihan pikiran yang datang tepat sebelum badai. Apa yang harus kulakukan? Pilihan pertama, menelepon bank. Melaporkan transaksi sebagai penipuan. Membekukan kartu. Uangku akan kembali dalam beberapa hari. Ibu Lastri dan keluarganya akan dipermalukan di bandara saat tiket mereka ditolak. Itu mudah. Itu cepat. Tapi, itu tidak cukup. Itu hanya akan memberi mereka pelajaran tentang jangan tertangkap. Itu tidak akan mengajari mereka tentang penyesalan. Mereka hanya akan membenciku karena menggagalkan liburan mereka. Mereka tidak akan pernah mengerti bobot kesalahan mereka. Aku tidak ingin uangku kembali. Aku ingin harga diri suamiku kembali. Aku duduk di kursi kayu kecil di depan meja rias. Cermin buram menunjukkan pantulan wajahku yang tenang di bawah cahaya bulan.
Hijab tidurku sedikit miring. Aku menatap mataku sendiri. Mata seorang wanita yang sudah muak bermain sandiwara. Aku tidak akan menelepon bank. Aku tidak akan membatalkan tiket itu. Aku bangkit, berjalan ke lemari, dan mengambil laptop lamaku. Laptop yang terlihat usang di luar, namun di dalamnya tersimpan akses ke seluruh kerajaanku. Aku kembali ke meja rias, membukanya, dan menyambungkannya ke internet melalui hotspot ponselku. Aku membuka aplikasi email yang terenkripsi. Mengetik alamat yang sudah lebih dari setahun tidak kusapa. a.pratama@pratamanusantara.co.id. Angga Pratama. Asisten pribadi kepercayaanku, tangan kananku yang selama ini mengelola segalanya dari balik layar. Emailku singkat dan padat. Subjek, perubahan rencana, Seoul. Isi, Angga. Siapkan jet pribadi perusahaan. Tujuan, Seoul, Incheon. Keberangkatan, lusa, 17 November, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya 2 penumpang. Aku dan Putra. Siapkan penjemputan VVIP di Incheon. Reservasi Chairman Suite di Sheila Hotel Seoul atas namaku. Mulai lusa, durasi 2 minggu. Hubungi tim hukum kita di Seoul. Minta mereka siaga. Ada kemungkinan aku perlu mengurus beberapa aset keluarga yang tumpang tindih dengan aset perusahaan. Ada 6 transaksi tiket kelas bisnis maskapai XXX ke Seoul, keberangkatan besok pagi, 16 November, atas nama Lastri, Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini. Jangan dibatalkan. Jangan diganggu. Aku ingin mereka sampai di Seoul dengan selamat. Pastikan mereka terbang. Indah. Aku berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim. Apakah ini terlalu jauh? Tidak. Ini sepadan. Mereka menginginkan liburan mewah? Aku akan memberikannya. Mereka mencuri 60 juta dariku untuk pamer? Aku akan menunjukkan pada mereka apa arti kemewahan yang sesungguhnya. Aku menekan, kirim. Aku menutup laptopku. Suara, klik, dari laptop yang tertutup terdengar seperti suara palu hakim yang baru saja diketuk. Aku kembali ke tempat tidur. Putra masih tertidur, tidak menyadari bahwa dunia mereka akan segera dijungkir balikan. Aku mengelus kepalanya. Tidurlah yang nyenyak, Mas, bisikku. Saat kamu bangun nanti, kita akan pergi berlibur. Liburan yang sesungguhnya. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merencanakan langkah selanjutnya. Ibu Lastri mengira dia telah mencuri liburan impian. Dia tidak tahu, dia baru saja membayar tiket sekali jalan menuju mimpi buruk terbesarnya. Permainan ini bukan lagi tentang 60 juta. Ini tentang segalanya. Keesokan paginya adalah hari keberangkatan. Aku bangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang, menyiapkan sarapan sederhana berupa roti bakar dan teh manis untukku dan Putra. Pukul 6 pagi, tepat seperti yang kuduga, ponsel Putra berdering keras. Itu dari Ibu Lastri. Putra, yang baru saja keluar dari kamar mandi, menatap layar ponselnya dengan enggan. Angkat saja, Mas, kataku pelan, sambil mengoleskan selai di atas roti. Putra menggeser tombol hijau. Halo, Bu. Iya, kami sudah bangun. Apa? Taksi online? Putra terdiam sejenak, mendengarkan semburan omelan dari seberang. Iya, Bu, tapi mobil kita kan? Dia melirik ke arahku. Aku mengangguk, memberinya izin. Baik, Bu. Setengah jam lagi kami ke sana. Putra menutup telepon dengan helaan napas berat. Taksi pesanan mereka dibatalkan sopirnya. Mereka mau kita yang antar ke bandara. Berenam. Sekalian dengan koper-koper mereka. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, Mas. Anggap saja bakti terakhirmu sebagai sopir pribadi mereka. Setengah jam kemudian, mobil kijang tua kami yang catnya sudah sedikit pudar merapat di depan rumah mewah Ibu Lastri. Mewah menurut standar mereka, tapi aku tahu persis rumah itu masih dalam cicilan KPR yang menunggak, yang diam-diam sering dibantu bayar oleh Putra menggunakan gajinya. Pemandangan di depan rumah itu seperti sirkus. 6 koper berukuran jumbo, semuanya baru dan bermerek palsu yang mencolok, berjejer di teras. Siska sedang sibuk melakukan siaran langsung di media sosialnya. Hai guys, kita mau berangkat ke Korea. Kelas bisnis. Dong, lihat nih, koper baruku. Dia memutar kamera ke arah Doni, Vina, Ivan, dan Rini, yang melambai dengan gaya dibuat-buat. Ibu Lastri keluar terakhir, mengenakan kacamata hitam besar yang membuatnya tampak seperti lalat, dan syal bulu imitasi yang tebal di lehernya, padahal cuaca Jakarta pagi itu sudah mulai gerah. Kalian ini lama sekali, semprotnya begitu melihat kami.
Ayo cepat masukkan koper-koper ini. Kita bisa terlambat. Putra dan aku, tanpa berkata apa-apa, mulai bekerja seperti kuli panggul. Kami mengangkat koper-koper berat itu satu persatu ke bagasi belakang mobil. Tentu saja tidak muat. Bagasi kijang tua kami hanya cukup untuk 3 koper. Bagaimana ini? Vina mengeluh. Kan sudah kubilang, harusnya kita pesan 2 Alphard. Kenapa juga harus merepotkan Putra yang mobilnya begini? Sudah, jangan banyak mengeluh, kata Ibu Lastri menengahi, meski nada suaranya sama kesalnya. Taruh sisanya di kursi tengah. Siska, Ivan, Rini, kalian pangku saja tas kabin kalian. Perjalanan menuju bandara adalah siksaan mental selama 1 jam penuh. Mobil tua kami terasa sesak dan panas. Pendingin ruangan bekerja seadanya, tidak mampu melawan jumlah penumpang yang berlebihan dan panasnya pagi. Aku dan Putra duduk di depan. Di belakang kami, mereka berenam berdesakan. Sepanjang jalan, mereka tidak berhenti bicara. Mengeluh tentang sempitnya mobil, panasnya udara, dan membandingkannya dengan betapa nyamannya kursi kelas bisnis yang akan segera mereka duduki. Nanti di pesawat aku mau langsung tidur, kata Siska, masih sibuk dengan ponselnya. Kursinya bisa jadi tempat tidur. Kan? Aku mau foto, terus unggah. Pasti teman-temanku iri. Aku lebih penasaran dengan makanannya, timpal Ivan. Katanya kita bisa pesan apa saja. Lobster? Salmon? Aku akan pesan semuanya. Ibu Lastri tertawa paling keras. Itulah bedanya orang sukses dan orang gagal, anak-anakku. Kita bekerja keras, kita menikmati hasilnya. Kita liburan mewah ke luar negeri. Tidak seperti sebagian orang, dia melirik tajam ke spion tengah, tepat ke mata Putra, yang seumur hidupnya hanya bisa mengantar orang ke bandara. Putra mencengkeram kemudi begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Aku meletakkan tanganku di atas pahanya, mengelusnya pelan. Dia menoleh padaku, amarahnya sedikit mereda melihat ketenanganku. Akhirnya, kami tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Kami berhenti di lobi keberangkatan yang ramai. Putra dan aku kembali menjadi kuli, menurunkan tumpukan koper mereka ke troli. Sudah. Kalian pulang saja, usir Ibu Lastri, sambil merapikan syal bulunya. Dia menatap kami berdua, dari atas ke bawah. Aku dengan hijab katun sederhanaku, Putra dengan kemeja flanel yang sedikit lusuh. Hati-hati di jalan, Bu, kataku tulus, sambil tersenyum. Ibu Lastri mendengus. Tentu saja. Kami akan bersenang-senang, tidak seperti kalian. Siska menimpali dari belakang. Jaga rumah baik-baik ya, Mbak Indah. Jangan iri lihat foto-foto kami nanti. Mereka tertawa bersamaan, lalu mendorong troli mereka yang penuh muatan itu, berjalan angkuh memasuki pintu terminal, mengabaikan tatapan orang-orang yang melihat rombongan berisik itu. Putra menatap punggung mereka dengan nanar. Indah, apa kita benar membiarkan ini? Aku tidak menjawab. Aku hanya masuk kembali ke kursi penumpang. Jalan, Mas. Putar mobilnya. Putra menghela napas, menuruti. Dia mengemudikan mobil tua itu menjauhi lobi keberangkatan utama. Tapi aku tidak menyuruhnya pergi ke arah pintu keluar tol. Belok kiri di persimpangan depan, Mas. Ke arah terminal VIP, kataku tenang. Putra menoleh, bingung. Terminal VIP? Untuk apa? Kita juga mau ke Korea, kataku. Putra menghentikan mobilnya sejenak. Apa maksudmu, Indah? Kamu bercanda? Tadi malam? Aku tidak bercanda, Mas. Tiket mereka memang 60 juta. Tapi liburan kita tidak ternilai. Aku menunjuk ke depan. Jalan saja. Ada yang menunggu kita. Dengan ragu, Putra mengarahkan mobil ke jalan kecil yang sepi menuju terminal pribadi. Benar saja, di sana, di depan sebuah gedung kecil yang mewah dan dijaga ketat, sebuah Mercedes Maybach hitam mengilap telah terparkir. Di sampingnya, berdiri seorang pria tegap berjas mahal yang kukenal baik. Angga Pratama. Kami berhenti di belakang mobil mewah itu. Angga segera menghampiri, membukakan pintu untukku. Selamat pagi, Nyonya Indah, katanya hormat, seolah aku baru saja turun dari limusin, bukan dari kijang tua. Tuan Putra. Semua sudah siap sesuai instruksi Nyonya. Putra keluar dari mobil dengan linglung. Dia menatap Angga, lalu Maybach, lalu gedung terminal privat di depannya. Angga, kataku sambil merapikan hijabku, urus mobil tua ini. Pastikan disimpan baik-baik. Itu kenang-kenangan berharga. Baik, Nyonya. Dan barang-barang kami.
Angga menunjuk ke Maybach. Sudah di dalam bagasi, Nyonya. Jet pribadi Anda siap berangkat dalam 30 menit. Putra menatapku, matanya terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Indah, apa ini semua? Aku tersenyum, menggandeng tangannya. Tangan yang tadi gemetar karena amarah, kini gemetar karena bingung. Ini adalah kehidupan kita yang sebenarnya, Mas. Maaf membuatmu menunggu selama 3 tahun. Ayo, kita harus mengejar penerbangan kita. Di dalam Terminal 3 yang riuh, Ibu Lastri dan rombongannya berjalan dengan langkah penuh kemenangan. Mereka sengaja memilih jalur check-in prioritas untuk kelas bisnis, meskipun antrean di kelas ekonomi pagi itu sebenarnya cukup lengang. Bagi mereka, ini bukan soal efisiensi. Ini soal status. Siska masih memegang ponselnya, merekam setiap langkah. Lihat, guys, konternya eksklusif. Beda banget sama yang ekonomi, celotehnya. Ibu Lastri mendorong trolinya ke depan, menyerobot antrean kecil di depannya tanpa merasa bersalah. Permisi, katanya ketus pada seorang pria bule yang sedang dilayani. Petugas konter, seorang wanita muda berseragam rapi, tersenyum profesional. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Kami berenam mau check-in, kata Ibu Lastri sambil melempar 6 paspor ke atas meja timbangan. Kelas bisnis. Tujuan Seoul. Petugas itu tersenyum. Baik, Ibu. Boleh saya lihat kode pemesanan atau tiket elektroniknya? Vina dengan angkuh membuka ponselnya, menunjukkan kode pemesanan yang dia terima. Petugas itu mengangguk dan mulai mengetik di komputernya. Senyum di wajahnya perlahan memudar. Keningnya berkerut. Dia mengetik lagi, lalu mengklik sesuatu, lalu membaca layar dengan saksama. Ada masalah apa? Tanya Doni, merasa ada yang tidak beres. Petugas itu mengangkat wajahnya, senyum profesionalnya kembali, namun kini terlihat sedikit kaku. Mohon maaf, Ibu, Bapak. Sepertinya ada sedikit kendala dengan pemesanan Anda. Wajah Ibu Lastri langsung mengeras. Kendala apa? Saya sudah bayar lunas. 60 juta. Kamu jangan main-main ya. Tenang, Ibu, kata petugas itu. Saya periksa kembali. Nama pemesan Ibu Lastri dan 5 penumpang lainnya. Penerbangan XXX pukul 9 pagi ini ke Incheon. Ya, itu benar. Cepat cetak boarding pass kami. Kami mau ke lounge. Seru Siska tidak sabar. Petugas itu menelan ludah. Status tiket di sistem saya menunjukkan dibatalkan. Hening. Selama 3 detik, rombongan itu membeku. Tawa dari antrean lain terdengar sangat jelas. Apa? Suara Ibu Lastri melengking, menarik perhatian separuh area check-in. Dibatalkan? Siapa yang berani membatalkan tiket saya? Kamu pasti salah lihat. Ibu, mohon tenangkan diri Anda, kata petugas itu, suaranya sedikit gemetar. Di sini tertulis jelas, pemesanan ini dibatalkan oleh pihak bank penerbit kartu kredit. Tidak mungkin. Vina menyela, panik. Ini pasti kesalahan sistem. Coba lagi. Coba cek lagi. Saya sudah cek 3 kali, Ibu. Statusnya final. Dibatalkan, tegas petugas itu. Saya tidak mau tahu. Saya bayar pakai kartu kredit. Uangnya pasti sudah masuk. Panggil manajer kamu. Sekarang. Ibu Lastri menggebrak meja konter. Beberapa petugas keamanan bandara mulai mendekat karena melihat keributan. Pria bule yang tadi diserobot Ibu Lastri menggelengkan kepala dan pindah ke konter lain. Tak lama, seorang pria yang lebih senior, mengenakan jas, datang dengan langkah cepat. Ada apa ini? Saya supervisor area ini. Kamu, tunjuk Ibu Lastri. Anak buahmu bilang tiket saya dibatalkan. Saya bayar 60 juta untuk 6 tiket kelas bisnis. Ini buktinya. Dia menyodorkan ponsel Vina. Supervisor itu mengambil kode pemesanan, membawanya ke terminal komputer lain, dan memeriksanya sendiri. Dia bekerja dalam diam selama beberapa menit. Wajahnya serius. Ibu Lastri, Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini menunggu dengan napas tertahan. Mereka mulai berkeringat. Syal bulu Ibu Lastri kini tampak konyol. Akhirnya, supervisor itu kembali. Dia menatap Ibu Lastri dengan tatapan yang sulit diartikan. Dingin dan profesional. Benar, Ibu. Seluruh pemesanan ini telah dibatalkan. Siapa yang batalkan? Beritahu saya. Supervisor itu ragu sejenak. Menurut catatan dari bank, transaksi ini ditandai sebagai transaksi berisiko tinggi.
Pihak bank telah menghubungi pemilik kartu utama pagi ini untuk verifikasi. Jantung Ibu Lastri berdebar. Pemilik kartu utama? Dan, lanjut supervisor itu, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh mereka berenam. Pemilik kartu utama mengonfirmasi bahwa beliau tidak mengenali transaksi ini. Tidak mungkin. Itu kartu. Vina nyaris keceplosan, tapi Doni menyikutnya. Lalu apa statusnya sekarang? Tanya Doni, mencoba terdengar tenang. Supervisor itu menatap lurus ke mata Ibu Lastri. Statusnya adalah dugaan pencurian identitas dan penipuan transaksi. Pembayaran telah dibekukan oleh bank. Tiket Anda tidak valid. Mohon maaf, Ibu, Bapak, Anda tidak bisa terbang hari ini. Kata-kata supervisor itu jatuh seperti palu baja di tengah keramaian. Dugaan pencurian. Suara Ibu Lastri yang tadi melengking tinggi kini tercekat di tenggorokannya. Dia menatap supervisor itu, lalu ke petugas konter, lalu kedua petugas keamanan bandara yang kini berdiri lebih dekat, mengapit mereka. Pencurian? Ulang Doni, suaranya bergetar. Dia, sang wakil direktur, tahu apa arti istilah itu dalam konteks bisnis. Itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan verifikasi. Kami ini keluarga. Ini penghinaan, teriak Vina, berusaha mengembalikan harga dirinya. Kalian tahu kami siapa? Kalian akan kami tuntut. Tapi ancaman itu terdengar hampa. Justru Siska yang reaksinya paling jujur. Ponsel yang tadi digenggamnya erat untuk siaran langsung kini jatuh dari tangannya, tergeletak di lantai dengan layar retak. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Liburanku. Dia mulai terisak, bukan tangisan sedih, tapi tangisan panik seorang anak yang mainannya dirampas. Ivan dan Rini saling berpandangan, ketakutan. Mimpi mereka tentang lobster dan kosmetik Myeongdong menguap, berganti dengan skenario horor diinterogasi polisi. Ibu Lastri gemetar hebat. Bukan lagi karena marah, tapi karena ketakutan murni. Dia tahu apa yang telah dia lakukan. Dia tahu dia telah mengambil foto nomor kartu Indah 3 minggu lalu. Dia mengira Indah si bodoh itu tidak akan pernah tahu, atau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia salah besar. Saya tidak tahu apa-apa. Ibu Lastri tergagap, mulai memainkan peran sebagai korban. Pasti ada yang menjebak saya. Pasti. Matanya liar mencari-cari alasan, mencari kambing hitam. Dan tepat pada saat itulah, dia melihat mereka. Di seberang kerumunan kecil mereka, berjalan dua sosok yang familiar namun terasa asing. Mereka berjalan santai dari arah pintu masuk VVIP, melintasi area check-in utama, menuju jalur imigrasi prioritas yang terpisah. Itu Putra dan Indah. Tetapi, itu bukan Putra dan Indah yang mereka kenal. Indah tidak lagi mengenakan hijab katun murahan. Dia mengenakan hijab sutra berwarna krem lembut yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Tubuhnya dibalut trench coat panjang berwarna camel dari merek yang sering dilihat Siska di majalah mode, yang harganya saja mungkin lebih mahal dari gabungan gaji dia dan suaminya selama setahun. Sebuah tas tangan kulit berwarna senada tersampir anggun di lengannya. Dia berjalan tegak, auranya tenang dan berwibawa. Di sampingnya, Putra tidak lagi memakai flanel lusuh. Dia mengenakan kemeja putih bersih dengan blazer perjalanan berwarna biru tua yang dijahit dengan sempurna. Rambutnya disisir rapi. Dia berjalan tegap, dagunya terangkat, matanya menatap lurus ke depan, tidak lagi menunduk menghindari dunia. Mereka berdua tampak seperti pasangan kaya raya yang baru saja turun dari sampul majalah Forbes. Itu Mas Putra, kan? Bisik Rini, menyikut Ivan. Siska berhenti menangis. Matanya membelalak. Dan, Mbak Indah? Ibu Lastri menoleh. Seluruh darah di wajahnya seolah surut melihat pemandangan itu. Otaknya yang panik mencoba memproses. Kenapa Indah dan Putra ada di sini? Kenapa mereka berpakaian seperti itu? Mereka mau kemana? Putra, teriak Ibu Lastri, suaranya parau. Putra dan Indah berhenti. Mereka menoleh, seolah baru menyadari keributan yang disebabkan keluarga mereka. Mereka berbalik dan berjalan pelan menghampiri meja konter yang kini sudah menjadi pusat perhatian. Loh, kalian mau kemana? Tanya Doni bingung, menatap pakaian adiknya dari atas ke bawah. Oh, kata Indah tenang, suaranya terdengar jelas di tengah kebisingan. Kami juga mau ke Korea. Ada urusan bisnis mendadak. Ke Korea? Vina tertawa histeris. Kalian? Mau ke Korea? Pakai apa? Pakai uang siapa? Jangan bermimpi. Ibu, Putra angkat bicara. Suaranya dingin, tidak seperti Putra yang mereka kenal. Ada masalah apa ini?
Kenapa kalian berteriak-teriak? Pertanyaan itu menyulut sumbu di kepala Ibu Lastri. Rasa takutnya berganti menjadi amarah yang membabi buta. Dia melihat Indah, melihat pakaiannya, melihat ketenangannya. Dia langsung menemukan kambing hitamnya. Kamu. Ibu Lastri melompat maju, jarinya menunjuk lurus ke wajah Indah. Petugas keamanan nyaris menahannya, tapi dia berhenti tepat di depan Indah. Ini pasti ulahmu, kan? Indah hanya menatapnya, tidak bergeming. Kamu yang membatalkan tiket kami. Kamu iri. Kamu tidak suka kami bersenang-senang. Kamu menantu tidak tahu diuntung. Kamu menghasut putra. Ibu Lastri berteriak kalap. Kamu telepon bank. Kamu bilang itu penipuan, padahal kamu tahu kami mau liburan. Dasar licik. Kamu miskin dan kamu ingin semua orang juga miskin seperti kamu. Semua orang di sekitar terdiam, menonton drama keluarga itu. Supervisor maskapai dan petugas keamanan saling berpandangan, bingung dengan tuduhan itu. Indah membiarkan Ibu Lastri menyelesaikan semburan makiannya. Setelah Ibu Lastri terengah-engah, kehabisan kata-kata, Indah tersenyum. Senyum yang sama tipisnya dengan yang dia berikan di meja makan kemarin pagi. Membatalkan tiket? Tanya Indah pelan. Iya. Mengaku saja kamu. Indah menggelengkan kepalanya perlahan. Ibu Lastri, saya ini hanya menantu sederhana. Ibu sendiri yang bilang begitu. Dia menatap mata mertuanya. Tiket pesawatnya 10 juta per orang. Bukankah ibu bilang saya tidak mampu? Ibu Lastri terdiam. Indah melanjutkan, suaranya tetap lembut namun menusuk. Kenapa saya harus repot-repot membatalkan tiket senilai 60 juta? Indah sengaja memberi jeda, membiarkan bobot kalimat berikutnya mendarat dengan sempurna, yang ibu curi dari saya. Kata, curi, terdengar seperti ledakan bom di tengah area check-in yang ramai. Mulut Ibu Lastri terbuka, lalu menutup lagi, seperti ikan kehabisan air. Apa? Apa maksudmu? Curi? Supervisor maskapai langsung maju selangkah. Matanya yang tadi bingung kini menajam. Nyonya, apakah Nyonya ini pemilik kartu kredit yang digunakan? Sebelum Indah sempat menjawab, Ibu Lastri sudah panik. Bohong. Dia bohong. Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya mengarang. Dia menantu gila. Dia. Ibu Lastri, kata Indah, suaranya kini kehilangan semua kelembutannya, berganti menjadi baja dingin. Cukup. Satu kata itu membungkam Ibu Lastri seketika. Ada otoritas dalam suara Indah yang belum pernah mereka dengar seumur hidup mereka. Indah tidak menanggapi mertuanya lagi. Dia beralih ke supervisor maskapai dan 2 petugas keamanan bandara. Selamat pagi, Bapak. Maaf atas keributan ini. Nama saya Indah Kirana. Dan ya, dia membuka tas tangannya yang elegan, mengeluarkan sebuah dompet kulit, dan dari dalamnya dia menarik sebuah kartu logam hitam pekat. Saya adalah pemilik kartu kredit Platinum Black yang digunakan untuk membeli 6 tiket atas nama mereka. Dia menyerahkan kartu itu kepada supervisor. Mata pria itu membelalak saat melihat nama, Indah K. Pratama, terukir jelas di atas logam titanium itu, di bawah logo bank privat yang paling eksklusif. Tolong Bapak cocokkan 16 digit angkanya dengan nomor kartu yang digunakan Ibu Lastri untuk memesan, kata Indah. Doni dan Vina, yang merasa paling mengerti soal status, langsung mengenali kartu itu. Itu bukan kartu kredit platinum biasa yang mereka banggakan. Itu adalah Black Card, kartu unlimited yang hanya dimiliki oleh segelintir konglomerat di negeri ini. Tidak mungkin. Bisik Vina. Itu palsu. Supervisor itu bergegas kembali ke terminal komputernya. Petugas keamanan kini menatap Ibu Lastri dengan pandangan yang sangat berbeda. Bukan lagi sebagai penumpang yang histeris, tapi sebagai tersangka kriminal. Indah, apa-apaan ini? Putra akhirnya angkat bicara, bukan bertanya pada Indah, tapi pada keluarganya. Dia menatap ibunya dengan kekecewaan yang mendalam. Jadi benar, Bu? Ibu mencuri data kartu Indah? Aku tidak mencuri. Ibu Lastri membela diri, meski suaranya gemetar. Aku hanya meminjamnya. Dia menantuku. Itu wajar. Uang dia adalah uang putra juga, uang kita juga. Uang saya bukan uang Anda, Bu, kata Indah tegas. Supervisor itu kembali, wajahnya pucat. Dia mengembalikan kartu itu kepada Indah dengan kedua tangan, sedikit membungkuk. Nyonya Pratama. Nomornya identik. 100% cocok. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tidak apa-apa, Pak. Anda hanya menjalankan tugas, kata Indah.
Yang bersalah di sini bukan Anda. Dia menoleh ke keluarganya, yang kini menatapnya seperti baru melihat hantu. 3 tahun, kata Indah, suaranya kini terdengar ke seluruh penjuru konter yang hening. Selama 3 tahun, saya dan suami saya, Putra, setuju untuk hidup sederhana. Dia menatap Putra, yang kini berdiri tegak di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Suami saya adalah pria yang baik. Dia sangat mencintai keluarganya. Dan saya ingin tahu, apakah keluarganya juga tulus mencintainya apa adanya, atau hanya mencintai apa yang bisa dia berikan. Mata Indah menyapu mereka satu persatu. Doni yang pucat, Vina yang gemetar, Siska yang membeku, Ivan dan Rini yang menunduk ketakutan. Jadi kami memulai sandiwara kecil ini, lanjut Indah. Rumah petak yang kalian hina setiap minggu itu, adalah salah satu properti pertama yang saya beli saat remaja. Mobil kijang tua yang kalian ejek, adalah mobil pertama almarhum ayah saya. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Doni, si wakil direktur. Dan perusahaan kecil tempat suami saya bekerja sebagai manajer. Perusahaan itu, Doni terbata, adalah anak perusahaan dari Pratama Nusantara Group. Sebuah holding company yang bergerak di bidang pertambangan, properti, dan logistik. Perusahaan yang kebetulan, Indah tersenyum tipis, adalah milik saya. Jika tadi ada bom yang meledak, ini adalah gempa bumi yang meruntuhkan segalanya. Doni nyaris tersungkur. Perusahaan besar tempatnya bekerja, ternyata adalah pesaing kecil dari salah satu divisi perusahaan milik Indah. Gaji, wakil direktur, nya mungkin tidak lebih besar dari gaji asisten pribadi Indah. Selama 3 tahun, kata Indah lagi, suaranya bergetar menahan emosi, yang kami dapatkan sebagai balasannya adalah hinaan. Cacian. Kalian meremehkan suami saya, putra ibu sendiri. Kalian menertawakan saya. Dan pagi ini, matanya mengunci Ibu Lastri, ibu menggenapinya dengan pencurian. Indah, nak, maafkan ibu. Ibu Lastri akhirnya luluh. Dia mencoba meraih tangan Indah. Ibu tidak tahu. Ibu hilaf. Indah menarik tangannya. Sudah terlambat, Bu. Dia berbalik menghadap petugas keamanan dan supervisor maskapai. Saya ulangi. Nama saya Indah Kirana Pratama. Dan saya ingin melaporkan tindak kejahatan secara resmi. Ibu mertua saya ini, Ibu Lastri, dia menunjuk lurus ke wanita yang kini menangis itu, telah mencuri data kartu kredit saya dan menggunakannya tanpa izin untuk melakukan pembelian senilai 60 juta rupiah. Wajah Ibu Lastri menjadi seputih kertas. Saya tidak membatalkan tiket itu, kata Indah dengan jelas. Saya hanya menjawab telepon dari bank saya 1 jam yang lalu. Mereka bertanya apakah saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta untuk membeli 6 tiket kelas bisnis ke Seoul. Saya menjawab tidak. Saya menjawab bahwa kartu saya telah dicuri. Ban melakukan sisanya. Indah menatap Ibu Lastri yang sudah terduduk lemas di kopernya. Bapak petugas, silakan proses beliau sesuai hukum yang berlaku. Tindakan Indah yang secara formal melaporkan pencurian itu adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Ibu Lastri. 2 petugas keamanan bandara, yang tadinya hanya berjaga, kini bertindak sigap. Mereka tidak lagi memandangnya sebagai penumpang yang mengamuk, melainkan sebagai tersangka. Ibu Lastri, ya? Mohon ikut kami ke pos keamanan untuk dimintai keterangan lebih lanjut, kata salah satu petugas dengan suara datar dan tegas. Tidak, saya tidak mau. Ibu Lastri mulai meronta. Tangisannya yang tadi dibuat-buat kini berubah menjadi tangisan panik yang nyata. Dia mencengkeram troli koper, seolah itu bisa menyelamatkannya. Saya tidak mencuri. Indah, bilang pada mereka. Tarik ucapanmu, nak, ibu mohon. Indah tidak menoleh. Dia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya tanpa ekspresi. Lepaskan ibuku. Doni tiba-tiba berteriak, maju untuk menghalangi petugas. Kalian tidak bisa menahan ibu saya hanya karena ucapan wanita ini. Kalian tidak tahu siapa kami. Petugas kedua, yang badannya lebih tegap, menahan Doni dengan 1 tangan di dadanya. Pak, jangan halangi petugas. Nyonya Pratama sudah membuat laporan resmi. Ini adalah prosedur. Jika ibu Anda tidak bersalah, beliau bisa menjelaskannya di kantor polisi. Polisi? Vina memekik. Kata itu menyentaknya lebih keras daripada kata pencurian. Doni, jangan sampai ibu masuk kantor polisi. Ini akan menghancurkan reputasimu. Reputasi kita. Siska, Ivan, dan Rini berdiri mematung di belakang, di antara tumpukan koper-koper baru mereka.
Wajah mereka pucat pasi. Liburan impian ke Korea dalam sekejap berubah menjadi mimpi buruk terburuk mereka. Mereka akan masuk berita. Mereka akan menjadi bahan tertawaan. Mas Putra. Tolong, Mas. Siska akhirnya menemukan suaranya. Dia berlari ke arah Putra, mengabaikan Indah, dan berlutut memegang kaki kakaknya. Mas, tolong ibu, bilang sama Mbak Indah, ini cuma salah paham. Kita keluarga, kan, Mas? Mas Putra, tolong. Ibu bisa sakit jantung. Mas. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu Putra selama 3 tahun. Momen di mana keluarganya akhirnya memandangnya, memohon padanya. Tapi bukan sebagai pria sukses, melainkan sebagai perantara untuk istrinya yang ternyata jauh lebih sukses. Putra menatap adiknya yang menangis di kakinya. Dia melihat ke arah ibunya yang kini digiring paksa, satu petugas memegang satu lengannya. Dia melihat Doni yang berdebat sengit dengan petugas lainnya, Vina yang histeris menelepon seseorang, mungkin pengacara. Dia melihat Ivan dan Rini yang gemetar ketakutan. Selama ini, dia menahan diri demi kata, keluarga. Dia diam saat mereka menghina istrinya. Dia diam saat mereka meremehkan pekerjaannya. Dia diam saat mereka menertawakan rumah sederhananya. Dia diam demi ibunya. Tapi pagi ini, di meja makan, saat ibunya tertawa dan berkata, kalau kalian tidak mampu, ya tinggal di rumah saja. Sesuatu dalam dirinya telah patah. Dan kini, melihat mereka memohon bukan karena penyesalan, tapi karena takut malu dan takut miskin, amarah yang dia kubur dalam-dalam akhirnya meledak. Lepaskan aku, Siska, kata Putra dingin. Siska terkejut mendengar nada suara itu. Dia mendongak, air matanya mengalir. Mas? Putra menarik kakinya dengan perlahan namun tegas. Dia melangkah maju, melewati Siska, berdiri di tengah-tengah kekacauan itu. Dia menatap Doni, Vina, Ivan, dan Rini. Selama 3 tahun, suara Putra bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang pekat. Selama 3 tahun kalian semua datang ke rumah kami setiap minggu. Bukan untuk menjengukku, tapi untuk memastikan aku masih gagal. Doni berhenti berdebat dengan petugas. Semua mata kini tertuju pada Putra. Kamu, Mas Doni, Putra menunjuk kakaknya. Kamu bangga dengan jabatanmu, memandangku rendah karena aku hanya manajer. Kamu tahu, gaji, manajerku itu kupakai bukan cuma untuk makanku dan Indah, tapi juga untuk menutupi cicilan rumah ibu yang menunggak, yang kamu sebagai anak kesayangan tidak pernah peduli. Doni tersentak mundur, seolah ditampar. Kamu, Vina, Putra beralih. Kamu selalu membandingkan hijab istriku dengan tas-tas bermerekmu. Kamu selalu menyindir masakannya. Kamu tahu, istriku itu, Indah, dia bisa membeli seluruh pabrik tas yang kamu banggakan itu tanpa mengedipkan mata. Tapi dia memilih untuk memasak nasi goreng sisa semalam untuk kita, hanya untuk menghargaimu sebagai tamu. Vina memalingkan wajah, malu. Dan kalian, matanya menyapu Siska, Ivan, dan Rini. Kalian menertawakan mobil tua kami. Kalian sibuk dengan ponsel kalian, memamerkan gaya hidup palsu kalian. Kalian tidak pernah sekalipun bertanya, Mas, kamu sehat? Mbak Indah, apa kabar? Yang kalian pedulikan hanya materi. Napas Putra terengah-engah. Dia berjalan mendekati Ibu Lastri, yang kini sudah diam, ditahan oleh petugas. Dan ibu. Suaranya pecah. Aku menghormatimu. Aku menahan istriku untuk tidak melawanmu. Aku membiarkannya dihina di rumahnya sendiri. Aku pikir ibu hanya kecewa padaku. Tapi hari ini aku sadar. Putra menatap lurus ke mata ibunya yang ketakutan. Ibu tidak kecewa. Ibu serakah. Ibu tega meremehkan putramu sendiri di depan semua orang. Dan puncaknya, ibu mencuri. Ibu mencuri dari wanita yang selama ini paling sabar menghadapi ibu. Putra, maafkan ibu. Ibu. Cukup, teriak Putra. Selama ini kalian menghina istriku. Kalian menikmati fasilitas dari dia sambil menusuknya dari belakang. Dia menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Dia lalu berjalan kembali ke sisi Indah, menggenggam tangan istrinya dengan erat. Mulai hari ini, kata Putra dengan suara lantang dan jelas, anggap kita tidak lagi keluarga. Itu adalah vonis terakhir. Lebih menyakitkan daripada laporan polisi. Siska menjerit. Doni tertegun. Ibu Lastri akhirnya terkulai lemas. Seluruh kekuatannya hilang. Petugas keamanan segera membawanya pergi dari keramaian itu, menuju pos keamanan bandara. Mas Putra, jangan pergi,
teriak Vina putus asa. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Tapi Putra tidak menoleh. Indah juga tidak. Nyonya Pratama, Tuan Putra, seorang pria berjas rapi yang tidak mereka lihat sebelumnya, Angga, muncul di samping mereka. Jalur VVIP sudah siap. Mohon ikuti saya. Indah mengangguk. Terima kasih, Angga. Di bawah tatapan puluhan orang yang berkerumun, diiringi tangisan histeris Siska dan makian putus asa Doni, Indah dan Putra berjalan pergi. Mereka tidak berjalan ke antrean imigrasi umum. Angga membawa mereka ke sebuah pintu kayu berpanel mewah yang tersembunyi di sudut terminal. Di baliknya, ada dunia yang berbeda. Ruangan itu sepi, berkarpet tebal, dengan sofa-sofa empuk dan wangi aromaterapi yang menenangkan. Dua petugas imigrasi berseragam lengkap sudah menunggu sambil berdiri. Mereka tersenyum hormat. Selamat pagi, Nyonya Pratama, sapa salah satu petugas. Kami sudah menunggu Anda. Indah menyerahkan paspornya dan paspor Putra. Petugas itu hanya membukanya, mencapnya dengan cepat tanpa banyak bertanya, dan mengembalikannya. Perjalanan Anda lancar, Nyonya, Tuan. Seluruh proses imigrasi tidak sampai 30 detik. Mereka berjalan melewati pintu lain, dan langsung keluar ke sisi landasan pacu pribadi. Udara pagi terasa segar. Di sana, di atas aspal yang bersih, sebuah jet pribadi berwarna putih bersih dengan garis emas berkilauan di bawah sinar matahari. Gulfstream G650. Di ekornya, tertera logo, PN, yang elegan, Pratama Nusantara. Di kaki tangga pesawat, dua pramugari berseragam anggun dan seorang pilot berbaris rapi. Begitu melihat Indah dan Putra, mereka serempak membungkuk. Selamat datang, Nyonya Pratama, Tuan Putra, sapa pramugari senior. Kami siap mengantar Anda ke Seoul. Putra menatap pesawat itu, lalu menatap Indah. Dia masih gemetar karena konfrontasi tadi, tapi di matanya ada cahaya baru. Cahaya kebebasan. Indah tersenyum padanya, senyum tulus pertama hari itu. Ayo, Mas. Liburan kita dimulai. Interior pesawat pribadi itu adalah antitesis dari semua yang baru saja mereka tinggalkan. Tidak ada keramaian, tidak ada teriakan, tidak ada bau keringat dan kepanikan. Kabin itu didominasi warna krem lembut dan kayu walnut yang dipoles mengilap. Ada 8 kursi kapten berlapis kulit yang bisa diputar dan direbahkan menjadi tempat tidur. Di bagian belakang, Indah tahu, ada kamar tidur pribadi lengkap dengan kamar mandi berlapis marmer. Silakan duduk, Nyonya, Tuan, kata pramugari itu. Kita akan lepas landas segera setelah Anda merasa nyaman. Putra duduk di salah satu kursi di dekat jendela. Dia tenggelam dalam kelembutan kulitnya. Indah duduk di seberangnya. Saat pintu hidrolik ditutup dengan desisan pelan, suara dunia luar terputus sama sekali. Hanya ada keheningan yang mewah. Pramugari datang lagi, menawarkan minuman selamat datang di atas nampan perak. Jus jeruk segar untuk Indah, dan sparkling water dengan irisan lemon untuk Putra. Masih memikirkannya? Tanya Indah lembut, saat pesawat mulai bergerak pelan menuju landasan pacu. Putra menatap minumannya, melihat gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan. Aku baru saja memutuskan hubungan dengan ibuku, dengan keluargaku. Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan, Mas. Aku merasa bersalah, akunya pelan, melihat wajah ibu tadi. Aku tahu, kata Indah, mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Tapi ingat ini, rasa bersalahmu adalah bukti bahwa kamu orang baik. Tapi rasa bersalah itulah yang mereka eksploitasi selama ini. Putra mengangkat wajahnya, menatap mata istrinya. Mata yang selama 3 tahun ini selalu menatapnya dengan sabar. Mereka tidak akan pernah berhenti, Mas, lanjut Indah. Hari ini mereka mencuri 60 juta. Bulan depan, saat mereka tahu kita punya lebih, mereka akan meminta 600 juta. Mereka akan meminta jabatan untuk Doni, modal usaha untuk Ivan, rumah baru untuk Siska. Mereka akan mengisap kita sampai kering. Mereka tidak hanya menghinaku, mereka menghancurkanmu. Mereka membuatmu merasa kecil, tidak berharga, dan gagal. Supaya apa? Supaya kamu lebih mudah dikendalikan. Pesawat berakselerasi di landasan pacu. Putra merasakan daya dorong yang kuat namun, halus menekan punggungnya ke kursi. Beberapa detik kemudian, mereka mengudara, menembus awan tipis Jakarta dan melesat menuju langit biru cerah. Aku tidak melakukan ini semua untuk membalas dendam, Mas, kata Indah, menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali menatap suaminya. Aku melakukannya untuk kita. Untuk masa depan kita. Untuk memberimu kesempatan menjadi dirimu sendiri, tanpa bayang-bayang keserakahan mereka.
Putra terdiam lama. Dia melihat kota Jakarta yang kotor dan ramai mengecil di bawah mereka. Dia merasa seperti beban ribuan kilogram terangkat dari bahunya. Kamu benar, katanya akhirnya. Aku merasa lega. Aku merasa bebas. Itu karena kamu memang bebas sekarang, kata Indah tersenyum. Penerbangan 6 jam ke Seoul terasa seperti mimpi. Mereka disajikan makanan yang disiapkan oleh koki pribadi. Putra menikmati steak Wagyu A5 yang meleleh di mulutnya, sementara Indah menikmati salmon panggang dengan sayuran organik. Mereka berbicara. Bukan tentang Ibu Lastri atau masa lalu. Mereka berbicara tentang masa depan. Tentang apa yang Putra sebenarnya ingin lakukan. Dia mengaku selalu tertarik pada arsitektur dan desain. Sebuah mimpi yang dia kubur karena keluarganya menuntutnya cepat bekerja di bidang yang menghasilkan uang. Indah mendengarkan dengan saksama. Kita bisa wujudkan itu. Divisi properti kita selalu butuh arsitek berbakat. Bukan sebagai manajer lagi, canda Putra. Bukan. Sebagai direktur utama di perusahaan desainmu sendiri. Modal dari aku, kata Indah serius. Putra tertawa, tawa lepas pertama yang Indah dengar dalam 3 tahun. Di tengah penerbangan, saat mereka sedang menikmati hidangan penutup berupa lava cake coklat, pramugari menghampiri mereka dengan tablet satelit. Nyonya, ada email mendesak dari Tuan Angga dan tim hukum. Wajah Indah kembali serius. Mode CEO-nya aktif. Dia mengambil tablet itu. Putra ikut membaca dari samping. Email dari Angga berisi laporan singkat. Subjek, tindak lanjut bandara. Ibu L telah resmi ditahan di Polres Bandara untuk interogasi 24 jam ke depan atas tuduhan pencurian dan penipuan sesuai pasal 362 dan 378 KUHP. 5 lainnya, D, V, S, I, R, sedang dimintai keterangan sebagai saksi. Media sudah mulai mencium keributan, tapi sudah ditangani tim PR. Perjalanan Anda aman. Email kedua adalah dari tim legal bank. Subjek, laporan penipuan 60 juta. Transaksi telah dibekukan. Dana aman. Mohon instruksi lebih lanjut mengenai pembekuan aset terkait. Putra menelan ludah. Ini benar-benar terjadi. Indah tidak ragu sedetik pun. Dia membuka email balasan, ditujukan kepada Angga, tim legal, dan tim keuangannya. Subjek, instruksi pembekuan aset, segera. Terima kasih atas laporannya. Lanjutkan proses hukum terhadap Ibu L. Saya tidak akan menarik tuntutan. Selanjutnya, lakukan hal-hal berikut. Audit penuh semua aliran dana dari rekening perusahaan saya, termasuk rekening gaji Putra, ke rekening atas nama Lastri, Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini selama 3 tahun terakhir. Rumah yang saat ini ditinggali Ibu Lastri. Saya tahu KPR itu dijaminkan atas salah satu aset perusahaan saya. Segera tarik jaminan tersebut. Biarkan ban mengeksekusi rumah itu sesuai prosedur tunggakan. Tarik fasilitas kendaraan perusahaan yang mungkin digunakan oleh Doni atau Ivan, jika ada. Bekukan semua kartu kredit tambahan dan akses perbankan lain yang terkait dengan rekening induk Pratama Nusantara. Saya ingin mereka merasakan apa artinya, tidak mampu, yang sesungguhnya. Biarkan mereka mencari pengacara sendiri. Biarkan mereka mencari tempat tinggal sendiri. Mulai hari ini, Indah menekan tombol, kirim. Suara, swos. Pelan dari tablet itu terdengar seperti vonis mati bagi kekayaan keluarga Lastri. Dia meletakkan tablet itu di meja. Dia menoleh ke suaminya, yang menatapnya dengan campuran rasa ngeri dan kekaguman atas ketegasannya. Indah tersenyum lembut, aura CEO-nya menghilang, kembali menjadi istrinya. Sekarang, katanya, meraih cangkir teh kamomilnya. Liburan kita yang sebenarnya baru saja dimulai. Pramugari datang kembali. Tuan, Nyonya, sekitar 1 jam lagi kita akan mendarat di Incheon. Apakah ada yang Anda butuhkan sebelum itu? Putra menatap Indah, lalu tersenyum. Senyum tulus penuh kebebasan. Tidak, terima kasih. Semuanya sempurna. Kenyataan menghantam Doni, Vina, Siska, Ivan, dan Rini lebih keras daripada tamparan. Saat Ibu Lastri digiring menjauh oleh petugas, mereka berlima ditinggalkan begitu saja di tengah-tengah terminal bandara, menjadi tontonan yang memalukan. Koper-koper jumbo mereka yang berwarna-warni kini tampak konyol, seperti properti sirkus yang ditinggalkan badutnya. Orang-orang berbisik, beberapa bahkan secara terang-terangan mengambil foto mereka. Siska, yang insting pertamanya adalah menutupi wajah, sadar ponselnya masih tergeletak di lantai dekat counter check-in dengan layar retak. Mereka digiring oleh petugas lain ke ruangan terpisah, bukan pos keamanan utama tempat Ibu Lastri ditahan,
melainkan ruang interogasi kecil yang steril untuk para saksi. Selama 6 jam berikutnya, hidup mereka berubah menjadi mimpi buruk birokrasi. Mereka diinterogasi satu persatu. Polisi yang bertanya bersikap profesional, namun tatapan mereka tajam dan pertanyaan mereka menusuk. "Jadi, Anda tidak tahu kartu kredit siapa yang digunakan?" tanya seorang petugas kepada Doni. Saya pikir itu kartu ibu saya," kata Doni, suaranya lemah. Keringat membasahi kemeja mahalnya. "Ibu Anda tidak bekerja. Dari mana beliau mendapatkan kartu kredit dengan limit ratusan juta?" Saya tidak tahu." Vina diinterogasi di ruangan lain. Dia mencoba bersikap angkuh, mengancam akan menelepon pengacaranya. "Anda tidak bisa menahan saya. Saya tidak melakukan apa-apa." Petugas yang menginterogasinya hanya tersenyum tipis. "Kami tidak menahan Anda, Nyonya. Kami hanya meminta keterangan. Kecuali, jika Anda ikut serta dalam komplotan penipuan ini, apakah Nyonya Vina tahu bahwa kartu itu dicuri?" Wajah Vina langsung pucat. "Saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya diajak liburan." Siska adalah yang paling hancur. Dia menangis sepanjang interogasi, mengulang-ulang kalimat, "Saya hanya mau ke Korea. Saya tidak tahu apa-apa soal kartu kredit." Setelah 6 jam yang terasa seperti 60 tahun, tepat saat jet pribadi Indah dan Putra mendarat di Incheon, mereka berlima akhirnya dilepaskan. "Status kalian adalah saksi. Tapi jangan coba-coba meninggalkan kota. Kami mungkin akan memanggil kalian lagi," kata petugas kepala, sebelum membukakan pintu. "Ibu Lastri," mereka diberitahu, resmi ditahan. Beliau akan menginap di sel tahanan Polres Bandara malam itu, menunggu proses hukum lebih lanjut. Kelima orang itu berjalan keluar dari pos polisi bandara dengan langkah gontai. Hari sudah sore. Udara Jakarta yang panas dan lembab terasa menampar wajah mereka yang terbiasa dinginnya pendingin ruangan. Mereka lelah, lapar, dan yang terpenting, mereka malu luar biasa. "Aku mau pulang," rengek Rini, menarik lengan Ivan. "Ini semua gara-gara ibumu. Gara-gara Siska. Aku malu." "Diam kamu," bentak Siska, matanya bengkak karena menangis. "Aku juga korban di sini." "Sudah. Jangan bertengkar," gertak Doni, mencoba mengembalikan sisa-sisa wibawanya. "Kita pulang dulu. Kita pikirkan cara mengeluarkan ibu." Mereka berjalan ke lobi kedatangan, mendorong troli mereka yang berisi koper-koper liburan yang kini menjadi beban. Mereka butuh taksi. Bukan taksi biasa. Mereka butuh setidaknya 2 mobil besar untuk mengangkut mereka dan barang bawaan mereka. "Pesan Alphard saja, Mas," kata Vina ketus, sambil mengeluarkan ponselnya. "Aku sudah tidak tahan lagi. Cepat pesan." Dia membuka aplikasi pemesanan taksi premium. Dia memasukkan alamat rumah Ibu Lastri. Lalu dia memilih metode pembayaran. Kartu kredit utamanya. Konfirmasi pesanan. Ponselnya memproses sejenak. Lalu muncul notifikasi merah. Pembayaran ditolak. Silakan periksa kembali detail kartu Anda, atau gunakan metode pembayaran lain. Vina mengernyit. Kenapa ini? Tumben sekali. Dia mencoba lagi. Ditolak. Dia mencoba kartu kreditnya yang lain, kartu suplementari dari Doni. Ditolak. "Ada apa?" tanya Doni tidak sabar. "Kartuku tidak bisa, Mas." "Coba pakai kartumu," seru Vina, panik. Doni mengeluarkan dompetnya dengan angkuh. Dia adalah wakil direktur. Tentu saja kartunya beres. Dia membuka aplikasi yang sama. Pembayaran ditolak. "Ini aneh," gumam Doni. Dia mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. "Apa?" pekik Doni, tidak percaya. "Saldo tidak cukup? Tidak mungkin. Gajiku baru masuk kemarin." Kepanikan mulai menjalar. Ivan mencoba. Ditolak. Siska mencoba kartu debitnya. Saldo tidak mencukupi. Rini mencoba. Ditolak. Mereka semua saling berpandangan. Ketakutan yang baru, yang lebih dalam daripada takut pada polisi, mulai merayapi mereka. Ketakutan finansial. Ini pasti ulah Indah," desis Vina. Dia memblokir kita." "Tidak mungkin," bantah Doni, meski suaranya tidak yakin. "Dia hanya bisa memblokir kartu yang dia laporkan. Dia tidak bisa menyentuh rekening kita. Gaji kita, itu dari perusahaan tempatku bekerja. Bukan dari dia." "Apa kamu yakin, Mas?" tanya Ivan pelan. "Perusahaan tempat Mas Doni bekerja, dan perusahaan tempat Mas Putra bekerja. Tadi Indah bilang." Doni terdiam. Dia ingat.
Indah adalah pemilik holding company. Perusahaan besar tempatnya bekerja, yang selalu dia banggakan, bisa jadi hanyalah anak perusahaan lain yang juga dimiliki Indah. Gaji, fasilitas, mobil dinas semua itu berasal dari Indah. Email yang dikirim Indah dari atas jet pribadi itu kini telah dieksekusi. Perintah, bekukan semua aset, itu bukan hanya gertakan. Itu adalah perintah eksekusi finansial. Coba cek dompet kalian. Uang tunai. Kita punya berapa uang tunai? Teriak Doni, kini benar-benar panik. Mereka berlima membongkar dompet dan tas mereka di pinggir jalan, seperti pengemis. Vina hanya punya 50.000 rupiah. Aku tidak pernah bawa uang tunai, isaknya. Siska punya 100.000. Ivan dan Rini punya gabungan 150.000. Doni, dengan dompet kulit mahalnya, hanya punya 2 lembar ratusan ribu. Total, mereka hanya punya 500.000 rupiah. 5 orang dewasa, dengan 6 koper raksasa, terdampar di bandara, dengan uang tunai yang bahkan tidak cukup untuk membayar tol dan makan malam. Kita naik bis Damri saja, usul Ivan pelan. Naik bis, pekik Siska. Dengan koper-koper ini, aku tidak mau. Kamu mau jalan kaki? Bentak Doni. Kita tidak punya pilihan. Setelah perdebatan sengit yang memalukan, mereka terpaksa menyeret koper-koper mereka ke shelter bis umum. Mereka harus menunggu 20 menit di tengah panas, sebelum akhirnya sebuah bis kota datang. Mereka harus bersusah payah mengangkat koper-koper itu ke bagasi bawah bis, dibantu kernet yang menatap mereka dengan aneh. Perjalanan pulang 1 jam itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Mereka duduk berdesakan di kursi belakang yang bau asap rokok, di antara penumpang lain yang menatap mereka dengan curiga. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi rencana liburan. Hanya ada keheningan yang menyesakkan. Pukul 9 malam, mereka akhirnya tiba di halte dekat kompleks perumahan Ibu Lastri. Mereka harus berjalan kaki hampir 1 kilometer, menyeret koper-koper berat itu di atas aspal yang tidak rata. Roda koper baru Siska patah 1. Dia menangis dalam diam. Akhirnya, mereka sampai di depan gerbang tinggi rumah Ibu Lastri. Rumah yang selalu mereka banggakan. Doni merogoh kunci dari sakunya. Tapi saat dia hendak memasukkan kunci ke gembok, dia berhenti. Gerbang itu terkunci dari dalam dengan gembok yang berbeda. Dan di gerbang itu, terbentang sebuah spanduk besar berwarna kuning cerah, yang dipasang sore tadi oleh petugas bank. Tulisannya jelas, tercetak tebal dengan huruf kapital. Aset ini atas nama Ibu Lastri telah disita oleh pihak bank, karena kegagalan pembayaran KPR, dan penarikan jaminan oleh pemilik aset induk. Dilarang masuk tanpa izin. Vina membaca tulisan itu. Lalu dia membacanya lagi. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya ambruk. Dia pingsan di atas trotoar yang kotor. Doni menatap spanduk itu, lalu menatap Vina yang tergeletak, lalu menatap koper-kopernya. Dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri mematung. Siska dan Rini menjerit. Ivan terduduk lemas di atas kopernya. Malam itu, mereka, keluarga inti yang sombong itu, resmi menjadi gelandangan. Terdampar di depan rumah mereka sendiri yang telah disita, dengan 6 koper baru yang penuh dengan pakaian musim dingin yang tidak akan pernah mereka pakai. 3 bulan kemudian. Pemandangan dari jendela penthouse di lantai 68 sebuah gedung pencakar langit di pusat Jakarta itu sungguh menakjubkan. Seluruh kota terhampar di bawahnya, gemerlap lampu malam terlihat seperti taburan berlian di atas kain beludru hitam. Di dalam ruangan yang luas itu, desain interiornya minimalis namun sangat mewah. Dinding marmer Italia, perabotan desainer yang dipesan khusus, dan sebuah lukisan abstrak karya maestro terkenal tergantung di dinding utama. Indah, dengan hijab pashmina berbahan cashmere lembut, berdiri di depan jendela itu, memegang cangkir teh hangat. Dia baru saja menyelesaikan rapat dewan direksi via panggilan video. Dia kini adalah CEO resmi dari Pratama Nusantara Group, tidak lagi bersembunyi di balik layar. Pintu geser tak bersuara terbuka. Putra masuk, tersenyum. Dia tidak lagi mengenakan kemeja lusuh. Dia mengenakan kaos polo dan celana linen yang rapi. Di tangannya, bukan laptop kantor, melainkan sebuah gulungan kertas besar berisi cetak biru. Bagaimana rapatnya? Tanya Putra, melingkarkan lengannya di pinggang Indah dari belakang dan mengecup pelipisnya. Melelahkan. Tapi kita berhasil mendapatkan kontrak pembangunan di ibu kota baru, kata Indah, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Bagaimana proyekmu? Wajah Putra berbinar. Disetujui. Klien suka sekali dengan desainku. Mereka bilang konsep, rumah tumbuh, yang kutawarkan sangat inovatif. Kita mulai konstruksi bulan depan.
Putra telah mendirikan firma arsitekturnya sendiri, Cipta Ruang. Indah memberinya modal awal, tapi Putra menjalankan semuanya sendiri. Dia akhirnya mengejar mimpinya. Dia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kegagalan yang diproyeksikan keluarganya, tidak juga di bawah bayang-bayang kekayaan istrinya. Dia menemukan jalannya sendiri. Aku bangga sekali padamu, Mas, bisik Indah. Mereka berdiri di sana dalam diam, menikmati keheningan dan pemandangan. Kedamaian yang mereka rasakan adalah kedamaian yang diperjuangkan. Oh, lihat, kata Putra tiba-tiba, menunjuk ke televisi layar datar raksasa di dinding yang sedang menyiarkan berita malam. Di layar, muncul wajah Indah. Dia terlihat anggun dengan setelan kerja dan hijabnya, sedang menggunting pita di depan sebuah gedung baru yang indah. Filantropis muda sekaligus CEO Pratama Nusantara Group, Indah Kirana Pratama, hari ini meresmikan Panti Asuhan Harapan Ibu, kata penyiar berita itu. Proyek senilai 10 miliar rupiah ini didedikasikan untuk anak-anak yatim piatu, sebagai bentuk penghormatan. Indah tersenyum kecil. Aku tidak suka bagian filantropis mudanya. Terdengar berlebihan. Itu kenyataan, sayang, kata Putra. Kamu menggunakan apa yang kamu punya untuk kebaikan. Itu yang membedakanmu. Dia mematikan televisi itu. Bagaimana kalau kita makan malam di luar? Boleh, kata Indah. Tapi aku yang traktir. Tidak bisa, balas Putra sambil tertawa. Klien pertamaku baru saja mentransfer uang muka. Malam ini, biar arsitek baru ini yang traktir istrinya yang CEO. Mereka tertawa bersama, tawa bahagia yang tulus, di dalam rumah baru mereka yang penuh cinta dan rasa hormat. Di saat yang bersamaan, di sudut lain Jakarta yang padat, panas, dan becek. Di sebuah gang sempit yang hanya bisa dilewati satu motor, berdirilah sebuah rumah kontrakan petak. Dindingnya terbuat dari triplek, catnya mengelupas, dan atap sengnya bocor di beberapa tempat. Di dalam ruangan berukuran 3 kali 4 meter itu, 4 orang duduk di lantai beralaskan tikar plastik tipis. Ibu Lastri, Doni, Vina, dan Siska. Wajah mereka kuyu. Ibu Lastri terlihat 10 tahun lebih tua. Rambutnya yang biasa disasak tinggi kini lepek dan beruban, diikat seadanya. Doni, mantan wakil direktur, kurus kering. Dia kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk, berangkat sebelum subuh dan pulang dengan bau keringat yang menyengat. Vina, yang dulu selalu wangi, kini mengenakan das terkusam. Dia bekerja mencuci piring di sebuah warteg. Dan Siska, sang mantan selebgram, bekerja di warteg yang sama dengan Vina, sebagai pelayan. Tangannya yang dulu mulus kini kasar dan melepuh, karena mengangkat piring kotor dan menyiram lantai. Sedangkan Ivan dan Rini menceraikan Ivan seminggu setelah kejadian di bandara, tidak tahan hidup miskin. Ivan, yang tidak punya keahlian apa-apa, kini menjadi sopir angkot, tinggal berpindah-pindah di mes sopir. Malam itu, mereka berempat sedang berkumpul di depan hidangan makan malam mereka. 3 bungkus mie instan yang mereka masak dalam satu panci butut, untuk dibagi 4. Airnya kebanyakan, keluh Vina, mengaduk mie yang encer itu. Sudah, makan saja. Jangan banyak mengeluh, bentak Ibu Lastri. Dia menyendok mie itu ke piring plastik mereka masing-masing. Doni makan dalam diam, menyeruput kuah mie dengan cepat. Dia lelah. Tadi di warteg ada pelanggan tidak bayar. Gumam Siska, mengunyah mie dengan tatapan kosong. Pemiliknya marah-marah, dan gajiku dipotong. Bagus, cibir Vina. Kerja begitu saja tidak becus. Kamu sendiri bagaimana? Tadi kamu memecahkan piring, kan? Gajimu juga dipotong.